Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibu Sylvia di pelajaran prakarya untuk kelas 7. Sebelum kita belajar lebih jauh, apakah ada yang tahu prakarya itu pelajaran mengenai apa? Ya, benar sekali. Prakarya itu berarti keterampilan, kerajinan tangan, dan hastakarya. Apa saja aspeknya? Secara umum, pelajaran prakarya dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama adalah kerajinan, kedua rekayasa, ketiga budidaya, dan yang terakhir adalah pengolahan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak sekali bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kerajinan Indonesia telah dikenal luas di mancanegara dengan bentuk yang sangat beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Sekarang kita akan membahas bab 1, kerajinan dari bahan serat alami. Apa yang dimaksud dengan serat? Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Contoh serat yang paling sering dijumpai adalah serat pada kain. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Bahan serat alam dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa bahan serat alam berupa flax digunakan di Swiss pada tahun 1000 sebelum Masehi. Sekarang kita lihat jenis dan karakteristik bahan serat. Bila berasal dari serat tumbuhan, maka yang pertama, serat dari biji bisa bersumber dari pohon melinjo ataupun tanaman flax. Yang kedua, bila berasal dari batang, maka bisa berasal dari pohon anggrek ataupun pohon purun. Yang ketiga, bila berasal dari daun, maka bisa berasal dari daun nanas, pandan berduri, dan enceng gondok. Yang terakhir, berasal dari buah, contohnya adalah sabut pada buah kelapa. Bila sumber serat itu adalah hewan, ada 2 bagian utama. Yang pertama adalah serat dari stapel. Stapel di sini maksudnya adalah kumpulan dari bulu atau rambut hewan. Contohnya adalah hewan domba, alpaka, dan sebagainya. Sementara yang kedua adalah serat dari filamen, yaitu benang-benang yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang diambil dari ulat kepompong sutra. Sekarang kita akan membahas caranya mengolah bahan serat. Proses yang pertama adalah pemintalan benang, yaitu perombakan serat yang tadinya berupa gumpalan-gumpalan menjadi benang-benang halus. Yang kedua adalah penggulungan benang. Proses menggulung benang-benang halus tadi menjadi satu bulatan besar. Yang ketiga adalah pencelupan warna sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah penenunan benang menjadi kain dengan alat tenun. Nah, bagaimana proses produksi kerajinan serat? Ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Apakah di daerah kamu masih ada seni menenun kain? Yang kedua adalah menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati oleh jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual ataupun dengan mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merentang warna. Ayo, siapa di antara kamu yang bisa menjahit secara manual? Yang terakhir adalah mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan 2 benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan atau simpul. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Nah, apa sajakah contoh produk kerajinan pada serat tumbuhan?
Di bawah ini merupakan bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Yang pertama adalah serat pelepah pisang, yang kedua adalah serat daun pandan, yang ketiga adalah serat enceng gondok. Bahan serat alam yang berasal dari serat atau sabut kelapa dapat diproduksi sebagai keset atau bahkan sebagai isi bantal. Bahan serat alam dari daun atau pelepah pisang, pandan atau eceng gondok dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik anyam. Nah, jika kalian pernah melihat tanduk, tikar, dan keranjang, itu merupakan hasil kerajinan menganyam. Untuk produk kerajinan serat hewan, apa sajakah contohnya? Di bawah ini merupakan bahan serat dari hewan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Contohnya yang pertama adalah serat wool dari bulu domba, yang kedua serat sutra dari kepompong ulat sutra, dan yang ketiga adalah serat dari bulu alpaka. Kain sutra dapat diolah kembali menjadi berbagai produk kerajinan lainnya, misalnya kain batik, kain ikat celup, busana, shawl, sweater, dan lainnya. Bahan serat hewan yang dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan fungsi hias dengan menggunakan teknik jahit, tenun, dan rajut. Ayo, siapa di antara kamu yang suka pakai shawl dan juga sweater? Sekian pemaparan Ibu mengenai materi serat alami untuk prakarya kelas 7. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.